Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan tentoring hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperhatikan materi ke depannya. Perkenalkan, saya Alifa Rizkia yang akan menjadi moderator untuk sesi tentoring pada sore hari ini. Di pertemuan hari ini kita akan membahas materi dasar-dasar kimia kuantum yang akan dipandu oleh Kak Bintang. Semoga bisa membantu kalian lebih paham dan siap menghadapi tugas atau UTS nanti. Alur kegiatan kita hari ini santai saja. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penjelasan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan diberkahi. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa tidak dapat diakhiri, namun dapat dicukupkan. Baik, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh langsung bertanya lewat chat atau saat sesi diskusi di akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja kepada materi. Dan kepada Kak Bintang, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik langsung aja ya. Sebenarnya aku mau sharing dulu untuk soal yang aku gunakan itu dulu untuk angkatan 2023 dan 2024 ya. Karena kemarin dari bursa soal yang diberikan itu masih kurang jelas dari angkatan mana yang saya gunakan. Jadi kemarin saya menggunakan ITS BDK dari ITS saya sendiri. Dulu seingat saya ada dua jenis tipe soal yang digunakan. Jadi setiap murid ada dua jenis ya. Jadi antara murid satu yang lain yang bersebelahan duduknya, yang absennya bersebelahan pasti soalnya berbeda seperti itu. Nah ini saya mengambil dari soal saya sendiri. Ini ya soalnya. Secara umum soalnya seperti ini. Share screen saya kelihatan? Sorry, kelihatan nggak ya share screen saya? Kelihatan, Kak. Oke, oke mungkin langsung aja. Saya sambil izin off cam aja ya. Oke, untuk soal yang pertama itu adalah tentang pernyataan ya. Di video panel, nah, di soal ini, classical mechanics cannot be applied to describe the behavior of microscopic particle because at the microscopic level, ada pernyataan di sini yang menjelaskan bahwa menggambarkan peralatan mikroskopis ya partikel, mengapa mekanika klasik itu tidak bisa menjelaskan tentang partikel mikroskopis. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, sejumlah besaran fisik memiliki nilai terkuantisasi, di antaranya adalah energi. Jadi dalam mekanika kuantum itu setiap partikel ya itu memiliki nilai energi tertentu dan masing-masing. Jadi for the example kayak kita berdiri di anak tangga. Pada mekanika kuantum kita hanya bisa berdiri pada satu anak tangga. Kita nggak bisa berdiri di dua anak tangga yang berbeda. Sedangkan pada mekanika klasik kita mau berdiri di manapun tuh bisa gitu. Nah, itu perbedaan antara mekanika kuantum dan mekanika klasik. Jadi di sini mekanika kuantum itu hanya dapat memiliki nilai-nilai yang nilai-nilai energi ya yang diskrit, tidak kontinu seperti dalam fisika klasik. Nah, kemudian yang pernyataan kedua, gravitasi bumi dapat diabaikan. Iya, sebenarnya karena gravitasi bumi kalau dalam sistem partikel ya yang ukurannya terlalu kecil, itu gravitasi memang diabaikan. Jadi kalau teman-teman pasti punya bikin nanopartikel, terus kalau teman-teman larutkan, dia pasti nggak bisa mengendap atau akan membentuk sistem koloid. Yang hal ini teman-teman nggak bisa endapkan. Teman-teman dekantasi, teman-teman diamkan tuh nggak akan pernah mengendap seperti itu. Harus diberikan suatu tenaga atau gaya sentrifugal misalnya
untuk mensentrifuge ya, misal kita bisa menggunakan sentrifuge untuk mengendapkan itu salah satunya bisa. Jadi sebenarnya di sini sesuai gravitasi bumi dapat diabaikan. Tapi pernyataan ini tuh kurang tepat ya, karena apa ya? Di sini tuh kenapa tidak dapat diterapkan? Tapi kan itu bukan bagian dari mekanika kuantum gitu. Jadi ya memang gravitasi bumi dapat diabaikan, tapi bukan the main reason gitu. Makanya di sini gravitasi bumi nggak masuk gitu. Kemudian yang ketiga, posisi dan momentum yang akurat tidak dapat diketahui secara bersamaan. Ini masuk ke prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana posisi dan momentum tidak dapat ditentukan secara bersamaan dengan presisi sempurna. Yang bisa ditentukan itu adalah cuma probabilitasnya. Makanya di sini pernyataan 1 dan 3 benar. Kemudian yang 4, elektron mengingkari inti seperti pergerakan planet. Ini jelas salah karena dari apa ya? Kalau kita menggali asal usulnya dalam sejarah, mekanika kuantum itu timbul dari ketidakjelasan dari elektron mengingkari inti inti ini. Nah, hal ini tidak menjawab berbagai banyak permasalahan kuantum. Makanya berangkat dari ini pernyataan nomor 4 ini jelas salah karena elektron itu kan kalau kita misalkan dia itu kan ada dalam bentuk awan yang kita itu probabilitasnya nggak bisa kita ketahui secara pasti. Ini ada suara yang bocor. Oke, mungkin mungkin host bisa bantu untuk unmute ya tadi. Oke, yang kedua adalah soal yang kedua. Jadi untuk sorry, kembali lagi ke ini ya. Jadi untuk jawaban yang benar itu adalah 1 dan 3. Sejumlah besaran fisik memiliki nilai terkuantisasi di antaranya dalam adalah energi dan posisi dan momentum yang akurat tidak dapat diketahui secara bersamaan. Kemudian soal yang kedua, kondisi normalisasi secara umum dituliskan sebagai integral dari besi kuadrat d tau sama dengan 1. Sebab integral terhadap d tau dalam kondisi normalisasi di atas sebenarnya merupakan integral tak tentu, yaitu integral yang tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Untuk pernyataan, kita lihat nih penulisannya seperti apa. Kalau kita melihat uh, ini ya, melihat dari PPT yang diberikan, saya sudah menempelkan dalam PPT ini. Ini PPT materi dari Pak Lukman. Nah, pernyataannya salah karena kondisi normalisasi menggunakan integral itu. Nah, kalau kita melihat ini ya, dia itu memiliki bat, uh, integral tentu, yaitu integral tentu. Dia memiliki batas uh, bawah dan juga batas atas. Meskipun batas bawah dan atasnya itu dari negatif hingga ke hingga. Nah, kemudian eh, di sini kan penulisannya bukan nggak ada tanda batas ya. Maksudnya dari batas bawah ke batas atas. Sehingga di sini pernyataannya adalah salah dan juga pernyataannya merupakan yang alasannya juga salah karena di sini menyatakan integral tak tentu. Harusnya di sini kita menggunakan integral tentu karena memiliki batas bawah dan juga batas atas yang menggambarkan bahwa suatu partikel tersebut menempati sebuah ruang yang batasnya kalau dalam sistem ini kan terlalu abstrak ya, kita mendefinisikan bagaimana partikel itu menempati suatu ruang sehingga kita menggunakan batasnya itu adalah yang tak terhingga gitu. Jadi partikel tersebut ya terserah dia mau bertempat di mana gitu. Jadi kita nggak bisa membatasi. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah both statement and the reason is are correct. Jadi pernyataan dan alasannya tidak benar dan tidak saling berhubungan. Jawabannya statement mana sih ini ya? Statement incorrect but the reason but statement and the reason are incorrect ya. Jadi jawabannya yang ini.
Okay, next. Nah, selanjutnya tentang fungsi eigen. Jika dua fungsi eigen, misalnya psi n dan psi n dari suatu operator Hermitan memiliki nilai eigen yang berbeda, maka perkalian keduanya yang diintegralkan terhadap elemen volume secara keseluruhan akan menghasilkan eh, hasil sama dengan 0. Persamaannya seperti ini. Ini nggak bisa pakai pulpen ini. Oke, wait. Nah, ini ya. Nah, kalau berdasarkan ini, ada dua sifat, yaitu ortogonal dan ortonormal. Kalau misal nih, eh, karena di sini hasilnya adalah 0, itu disebut ortogonal. Kalau hasilnya 1, itu adalah ortonormal. Nah, ortonormal dan ortogonal ini sebenarnya saling berhubungan. Kalau ortogonal itu ya ya ortogonal aja. Kalau ortonormal dia itu ortogonal yang dinormalisasi gitu. Dan penurunannya bisa dilihat dari sini, dari PPT yang sudah diberikan oleh ini ya, oleh Pak Lukman. Nah, kalau kita gampangkan dalam sistem vektor, kita bisa lihat nih hasil perkalian eh, kedua titik kalau ortogonal A kalikan B misalnya dalam sistem koordinat vektornya seperti ini, itu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, tapi kalau di sini panjang A dan juga panjang B, dia itu nggak sama gitu. Kalau di sini satu, panjang B-nya 2. Dan ini kan tidak sama dengan satu gitu. Kalau di sistem ortonormal, panjang A dan panjang B-nya itu adalah satu. Jadi di sini karena kita tahu 0, maka di sini sudah jelas itu adalah sistem ortogonal. Kedua gelombang tersebut dikatakan saling ortogonal. Kemudian selanjutnya tentang persamaan eigenvalue ya. Uh, Oke, okay. Untuk jika suatu operator posisi dinyatakan sebagai X sama dengan X, maka 5X adalah nilai eigenvalue dari operator X. Dan jika sebab Fx sama dengan 5X adalah fungsi eigen dari operator X. Ini harus dihapus dulu kayaknya. Oke ya, kita tahu persamaan eigen yaitu operator dikalikan dengan fungsi eigen akan menghasilkan nilai eigen yang akan menghasilkan operator juga. Akan dikalikan fungsi eigennya juga ya. Jadi nanti akan dihasilkan nilai eigen. Nah, di sini kita tahu bahwa fungsi eigennya itu adalah berapa? 5x dan juga nilai eigen dari 5x adalah nilai eigennya. Apakah betul? Kalau kita lihat nih bentuk persamaannya ya. Ini kan operator dikalikan dengan fungsi akan menghasilkan ini bisa ditulis lambda atau a ya biasanya. Kalau di sini kan aku tulis a terus dikalikan dengan fungsi eigennya lagi gitu kan. Yaitu operator dikalikan 5x ya, fungsi eigennya 5x sama dengan x dikalikan 5x jadinya 5x kuadrat. Nah, apakah 5x kuadrat ini sama dengan nilai eigen jika dikalikan dengan 5x? Jawabannya salah ya. Jadi antara nilai eigen dengan sorry ini harusnya ada tanda gini ya. Dengan operator itu bukan sesuatu yang sama gitu. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah uh, uh, apa ya? Ini kita mengatakan adalah 5x adalah nilai eigen dari operator x itu kurang tepat. Jadi untuk dan juga alasannya ini
ya memang untuk apa namanya untuk fungsi eigennya 5x, eh, tapi bukan apa ya, bukan nilai eigennya gitu loh. Jadi buat statement and the reason is incorrect. Jadi kedua alasan dan juga pernyataan dan juga alasannya itu kurang tepat karena kita tidak bisa mengasumsikan nilai eigen itu atau nilai eigen kan merupakan konstanta ya. Jadi bukan fungsi dari x dan juga operator dari nilai eigen dari operator x itu sendiri seperti itu. Oke, okay, next. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa titik-titik dan titik-titik elektron tidak dapat diketahui secara bersamaan. Ini sudah dibahas tadi, yaitu posisi dan momentum tidak dapat diketahui secara pasti. Ini sedikit berhubungan dengan komunit dan tidak komut ya. Kalau jika ada dua operator yang dia itu tidak komut, maka kedua besaran fisika yang disesuaikan tidak dapat ditentukan secara simultan dan presisi, baik itu apa namanya posisi dan momentumnya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, melalui oke, melalui pengamatan efek fotolistrik, Einstein berargumen bahwa cahaya dengan frekuensi V dapat dipandang sebagai sekumpulan partikel bernama foton. Tiap foton membawa paket energi terkuantisasi yang besarannya adalah, nah ini. Jadi energi dalam sistem fotolistrik itu adalah Haber dikalikan dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Nah, jika frekuensi ini kita bedah lagi, dia akan masih frekuensi itu kan sama dengan kecepatan cahaya dikalikan dengan dibagi dengan panjang gelombang. Nah, kalau dari pernyataan ini itu yang benar adalah yang ini ya, yang energi adalah konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Nanti hati-hati ya antara frekuensi dengan panjang gelombang. Kalau panjang wave number itu biasanya ada, wave number ya. Wave number itu biasanya ada garis di atasnya seperti ini. Kalau frekuensi nggak ada garisnya. Nah, frekuensi sama dengan uh, ini ya, tadi yang saya jelaskan lagi, kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombangnya. Nanti ini akan rumusnya akan sering muncul untuk soal-soalnya. Jadi teman-teman catat aja nanti ini rumus penting juga. Nanti kalau berkaitan dengan energi, nanti menghitung disuruh mencari berapa panjang gelombangnya itu nanti bisa menggunakan rumus ini. Atau enggak kalau nanti ada soal tentang wave number juga pasti menggunakan apa ya menggunakan rumus-rumus seperti ini. Jadi ini jawabannya yang H kalikan dengan P ini. Nah ini salahnya ya, ini yang salah. Ini harusnya panjang gelombang bukan wave number. Terus yang ini harusnya ada dibaginya juga. Oke, kemudian di sini ada pernyataan manakah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu fungsi gelombang yang berlakuan baik. Ini ada di PPT ya, kalau nggak salah antara PPT minggu ketiga kalau nggak salah. Yang week 3 itu ada yang yang tentang ini, yaitu yang syarat pertama harus bernilai tunggal. Kenapa harus bernilai tunggal? Agar probabilitas di setiap titik itu dapat kita definisikan secara unik gitu. Kemudian untuk yang continue, agar kita itu turunan pertama ada dan
persamaan Schrödinger itu dapat diterapkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kuadrat dari fungsi tersebut dapat diintegralkan. Eh, ya kalau nggak diintegralkan nanti kalau dalam keadaan abnormal ya kita harus menormalisasi. Kalau nggak bisa kan ya bagaimana gitu kan. Jadi kuadrat dari fungsi tersebut harus dapat diintegralkan dan ini juga berhubungan dengan probabilitas. Selanjutnya, yang keempat, kenapa ini salah tidak bergantung waktu? Berarti kan kalau teman-teman buka PPT minggu kedua ya, week 2, itu kan ada persamaan Schrödinger, time dependent dan time independent. Nah, ini harusnya tak bergantung waktu. Ya, ya bisa aja bergantung dengan waktu gitu. Biasanya kan persamaan wave function ya, itu kan ada x, t gitu kan. Nah, ini kan pasti bergantung dengan waktu. Jika di sini mengatakan tidak bergantung waktu, ya jelas salah gitu. Jadi yang pernyataan yang benar adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Oke, selanjutnya untuk soal selanjutnya, keadaan stasioner suatu partikel mikroskopis dinyatakan dengan fungsi gelombang sebagai berikut. Ini fungsi gelombangnya. Dengan I itu adalah akar dari negatif 1, kemudian energi potensialnya adalah 0, maka persamaan Schrödinger tak bergantung waktu ya. Ini ada time independent Schrödinger equation yang menunjukkan ini. Nah, oke. Kalau kita pertama kita harus mengetahui ya persamaan Schrödinger uh, time independent itu seperti apa. Kalau kita lihat ini udah aku kotakin, ini adalah persamaan Schrödinger time independent. Nah, tapi ini biasanya ada tulisannya tambah V ya, tambah energi potensial. Masih ada seperti itu. Tapi karena di sini soalnya dia mengatakan bahwa energi potensialnya adalah 0, maka aku di sini menuliskan tidak ada penambahan V gitu. Ini nggak bisa gimana? Oke. Nanti tergantung soal, silahkan diperhatikan gimana. Nah, kemudian fungsi gelombangnya seperti ini. Fungsi gelombangnya ini ya. Nah, kita bisa yang pertama kita harus melakukan karena di sini adalah fungsi gelombangnya itu harus diturunkan 2 kali dalam persamaan ini. Kita akan menurunkan fungsi gelombangnya yang sudah diketahui. Jadi ini turunan pertama dari ini. Kita turunkan pertama, selanjutnya kita lanjut turunkan yang kedua. Dapat persamaan seperti ini. Ini setelah diturunkan 2 kali. Nah, setelah itu kita bisa mensubstitusikan ke persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Nah, ini. Di sini kita disuruh mencari nilai A-nya ini ya. Nah, kita disuruh mencari tahu nilai A-nya berapa. Oke, kita substitusikan ini masuk ke sini. Jadi kalau kita tulis pulang, ini kan bentuknya N kuadrat Haber kuadrat per AM. Sorry. Kita berangkatnya dari sini, sorry. Sorry. Kita abaikan dulu ya ini. Nah, kita berangkat dari sini. Dari persamaan Schrödinger tidak time independent ini. Nah, dari persamaan ini kan kita masukkan nilai Habernya ini, kita substitusikan ya. Jadi min Haber kuadrat per 2M. Nah, kemudian kita masukkan nih hasil dari integralnya ini, yaitu kan min N. Nah, ini kan yang ini itu adalah ini ya, pesi ya, persamaan gelombangnya tadi, persamaan fungsi gelombangnya tadi. Nah, kita bisa mensubstitusikan. Jadi ini
min n kuadrat psi. Nah, ini ya, aku tulis min n kuadrat psi. Nah, ini negatifnya ini bisa saling meniadakan. Jadi hasilnya adalah h berkuadrat n kuadrat per 2m psi. Nah, di sini kita bisa mencoret pesinya ini di kedua ruas. Jadi energinya itu sama dengan h berkuadrat dikalikan dengan n kuadrat per 2m. Nah, yang kita carikan yang A. A-nya berapa? A-nya adalah 2. Maka di sini jawabannya adalah 2. Seperti itu. Oke, next. Kok nggak bisa di next? Oke. Nah, selanjutnya ada 4 pernyataan. Di sini kita disuruh menentukan pernyataan mana yang benar. Oke, untuk pernyataan yang pertama, ada operator dikalikan dengan fungsi, ya, ada operator dikalikan dengan fungsi, kemudian dibagi dengan fungsi tersebut. Nah, hasilnya senantiasa adalah operator itu sendiri. Apakah benar? Jawabannya salah. Operator dan fungsi adalah objek yang berbeda ya secara konseptual. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi khususnya pembagian dengan mencoret ini seperti ini tuh kurang tepat sehingga pernyataan ini tidak tepat. Jadi jawabannya ini adalah salah. Kemudian nomor 2, fungsi jika diketahui suatu fungsi dengan adalah fungsi eigen ya, dan operatornya adalah sebagai berikut, dengan nilai eigen adalah K. Apakah benar? Ya udah, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah K adalah nilai eigen dari operator dan fungsi eigen sebagai berikut gitu. Nah, kita kalau prinsip eigen value ya kayak tadi, kita operator dikalikan dengan fungsi eigen sama akan menghasilkan suatu operator dan fungsi eigen itu sendiri nanti. Ya, maka dari itu kita bisa mengalihkan ya. Di sini kan oh ini ketinggalan i-nya ini. Ini operatornya aku nulis kurang i ya. Nah, nah ini ada I dikali H ber D per dx ya. Berarti kan ini diturunkan terhadap X. Karena di sini nggak ada X, makanya kita harus mengalihkan dulu nih dengan fungsi eigennya tadi. Jadi yang diturunkan nanti adalah fungsi eigennya ini. Jadi ini I H ber ini adalah operatornya. Kemudian ini adalah fungsi eigennya yang kita turunkan terhadap X gitu ya. Ini harusnya nulisnya D per dx. Ini perlu ditambahkan D per dx. Nah, ini hasil penurunannya yang di bawahnya ini. Terus kita bisa mencoret nih habernya ini. Jadi jadinya min I dikalikan dengan I, K, konstantanya ini dikalikan dengan E pangkat I KX per Haber. Nah, di sini karena fungsi eigennya itu adalah ini, maka jelas K adalah nilai eigennya gitu. Ini ya, fungsi eigennya kan sama. Nah, maka K ini adalah nilai eigennya. Kemudian di sini aku sedikit beri penjelasan ya. Sebenarnya ini udah ada di PPT Pak Lukman. Jika ada bilangan negatif imajiner dikalikan dengan imajiner, itu akan menghasilkan nilai 1 gitu ya. Prosesnya seperti ini, silakan teman-teman pelajari sendiri di PPT Pak Lukman, itu sudah tersedia gitu. Nah, ini untuk penjelasannya. Maka dari itu yang nomor 2 ini pernyataannya adalah benar gitu ya. Kemudian jika ada operasi operator seperti ini ya, komut dan tidak komut. Di sini kan kalau sistemnya itu tidak komut, berarti kan ini nggak senantiasa sama dengan ya. Ini kan cuma berlaku dengan sistem pada ini ya, pada komut yang tadi di awal. Jadi yang ini kan komut dan do not komut. Jadi ini untuk pernyataan C itu senantiasa sama, jelas jawabannya salah. Karena jika ini kalau operatornya tidak komut ya antara operator sebelah dengan sebelahnya ini pasti
berbeda seperti itu. Kemudian yang pernyataan keempat, yang terakhir, 6 cos 4x adalah fungsi eigen dari operator dx kuadrat sama dengan d kuadrat per dx kuadrat. Nah, kita bisa langsung aja memasukkan ini ya, operator dengan fungsi fungsi eigennya sendiri. Kita cek apakah 6 cos 4x ini adalah fungsi eigennya gitu. Kita tinggal masukkan aja operatornya d per dx kuadrat ya, berarti kita harus menurunkan 2 kali 6 cos 4x ini, dan hasilnya negatif 96 cos 4x. Nah, karena di sini masih bisa kita apa ya, kita ubah lagi jadi min 16 untuk memunculkan nilai eigennya, dan 6 cos 4x ini adalah nilai eigen dan fungsi eigennya seperti itu. Jadi pernyataan yang keempat ini, 6 cos 4x adalah fungsi eigen dari operator d kuadrat per x, d kuadrat x sama dengan d kuadrat per dx kuadrat. Nah, jadi operatornya benar, dan ini nilai eigennya adalah negatif 16. Seperti itu. Nah, kemudian soal yang ke-10. Mekanika kuantum mendeskripsikan partikel mikroskopis, misalnya elektron, sebagai ya sebagai jelas ya, dia adalah dualisme gelombang. Jadi partikel with wave-like properties, yaitu partikel dengan sifat seperti gelombang. Selanjutnya, soal yang nomor 11, the ground state energy of a particle in a one dimension block is a zero because the ground state of a particle in one dimension block is described with a quantum number n sama dengan 0 ya. Hal ini salah karena kalau kita lihat dalam sistem one dimension itu energi tidak mungkin 0 ya. Di sini kan juga nggak ada kan energi n sama dengan 0. Nah, maka dari itu background state pada sistem one dimensional inbox itu cuma n paling kecil atau keadaan paling ground state-nya itu adalah 1. Jadi hal ini juga akan bertentangan nanti dengan prinsip ketidakpastian Higgs-Boson ya. Jadi energi 0 tidak mungkin ya, karena akan melanggar prinsip tadi. Jadi kayak partikel itu tidak mungkin diam aja dalam kotak tersebut gitu. Dia pasti akan terus bergerak. Kalau jadi pasti punya energi. Nah, energinya pasti seenggak-enggaknya adalah di keadaan ground state ini. Jadi untuk pernyataan dan juga alasannya adalah dua-duanya salah. Kemudian soal selanjutnya. Beta karotin adalah polyena dengan 11 ikatan rangka terkonjugasi. Ketika beta karotin teroksidasi in vivo, molekul tersebut terpecah menjadi 2 molekul retinal yang merupakan prekursor pigmen pada retina mata. Molekul terdiri dari 6 ikatan rangkap yang terkonjugasi sepanjang rantai karbon ya. Jadi strukturnya ini adalah retinal. Jika pergerakan elektron ini sepanjang rantai tersebut dimodelkan sebagai partikel dalam kotak dimensi 1 dengan panjang gelombang 1,54 nanometer, hitung panjang gelombang dalam 1 nanometer, radiasi yang diserap retinal mengalami transisi dari keadaan dasar menuju ke keadaan transisi pertama. Untuk menentukan keadaan dasarnya, kita perlu menghitung berapa ikatan rangkap terkonjugasinya. Tadi sudah dijelaskan ini ada 1, 2, 3, 4, 6 ya, ada 6. Berarti dia pada keadaan dasarnya adalah 6, N sama dengan 6 atau HOMO. Ketika dia akan tereksitasi, dia akan naik 1 ya, berarti LUMO. Jadi dia akan tereksitasi ke 7, N7. Jadi untuk energinya itu adalah E7 dikurangi E6. Kita tinggal masukkan ke rumus H kuadrat ya, konstanta Planck dibagi dengan 8 ml kuadrat dikali 7 kuadrat dikurangi 6 kuadrat ya. Ini rumusnya n plus 1 kuadrat dikurangi n kuadrat ya.
Maksudnya N itu adalah keadaan ground state-nya berapa gitu. Atau cara gampangnya di sini berapa ikatan konjugasi. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman tahu spektrofotometer UV ya, nah itu teman-teman akan bisa mengetahui nih dari berapa jumlah double bondnya atau ikatan dalam karakter konjugasi ini nanti kira-kira molekul teman-teman ini akan memiliki puncak di mana itu bisa tertebak seperti itu. Nah, Nah, kalau di sini, ini ya, kan tadi udah ya, 7 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, 9 dikurangi 36, hasilnya 13 kuadrat per 8 ml ya. Nah, kemudian kita bisa mensubstitusikan nih, menggabungkan kedua rumus tadi, yaitu kan sama-sama delta E, atau energi yang diperlukan. Nah, yang dicarikan adalah panjang gelombang maksimum, panjang gelombangnya. Nah, kita bisa melihat nih dari ya bukan panjang gelombang maksimal ya, panjang gelombang dia kemungkinan akan muncul gitu ya. Nah, ini sama-sama kita bisa ini ya, kan berarti kan lambda ya. Kita mencari lambdanya berarti HC per delta E sama dengan kita sama dengan kan dengan ini. Kita substitusikan delta E-nya ini menjadi 13 H kuadrat per 8 ml. Maka dari itu lambda adalah 8 M C konstanta kecepatan cahaya dikali dengan panjang ini ya, panjang lintasan ya, atau panjang kotaknya L kuadrat per 13H. 13H. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja. Ini nilainya tadi sudah ada ya. Massa elektron di sini, M itu adalah massa elektron, sudah pasti ya, 9 kali 10 pangkat 9, 9,109 kali 10 pangkat min 31 kilogram, kemudian kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, luas ini kan 1,54 nanometer, harus diubah dulu menjadi meter. Jadi jangan lupa diubah 1,54 jadi meter, jadi 1,54 kali 10 pangkat 9 meter, kemudian dikalikan dengan konstanta Plancknya. Konstanta Plancknya nilainya segini, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Dan nanti akan didapatkan nih hasilnya kan dalam meter panjang gelombangnya. Teman-teman bisa mengubah ke satuan nanometer atau sesuai yang diminta pada soal seperti itu. Di sini kan mintanya dalam satuan nanometer. Itu nanti akan dibagikan nih PPT, jadi perhitungannya mungkin kalau teman-teman mau mengecek lagi silahkan gitu. Tapi untuk perhitungan rincinya aku nggak menuliskan. Nah, kemudian ini soal degenerasi ya. Untuk satu partikel massa M dalam kotak dimensi 3 berbentuk kubus dengan panjang rusuk adalah A dan berapa banyak keadaan kuantum yang mengalami degenerasi dan memiliki tingkat energi antara 0 hingga 16 H kuadrat per 8 MA kuadrat. Nah, kita perlu mengetahui nih, kalau dalam partikel kotak 3 dimensi itu cara menghitung energinya berbeda, yaitu E sama dengan NX per SJ per NZ kuadrat. Jadi kalau kita lihat partikel 3 dimensi itu kan kayak ada sumbu E, sumbu Y, dan sumbu Z-nya ya. Jadi itu yang akan kita nilai. Beda dengan partikel dalam kotak 1 dimensi gitu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini juga ada di PPT, silahkan dipelajari kembali. Nah, ini ada rumusannya ya. Kalau partikel dalam kotak 3 dimensi itu rumusnya seperti ini. Nah, kalau dalam keadaan degenerasi, kita harus membuat 3 kombinasi ya. N, G, sama Z. Yang kita kuadratkan gitu. Yang di sini hasilnya itu di antara 0 dan juga 16. 16 E0 ya. 16 ini 16 H kuadrat per 8 MA ini. Jadi kita nggak boleh, berarti yang boleh itu adalah 1 sampai 15. Misal nih kita buat keadaan 1 1 X-nya 1 1 1 gitu kan.
Nah, kalau ini satu kuadrat ditambah satu kuadrat ditambah satu kuadrat, itu kan ya sejauh nilainya adalah 3 ya. Dan ini keadaannya cuma satu keadaan. Karena ketika kita balik satu di tengah ini pindah ke sini, itu kan tetap akan menghasilkan satu keadaan, yaitu satu, 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 satu. Nah, selanjutnya saya contohkan dua, satu, satu. Nah, nilainya kalau kita kuadratkan dan jumlah 2 kuadrat tambah satu kuadrat adalah 6. Dan ini bisa berapa keadaan di generasi? Ini kita bisa 2 1 1. 1 2 1. 1 1 2. Dan ini adalah ada 3 keadaan. Nah, 3 keadaan. Jadi di sini ada 3 keadaan. Terus kemudian ada kombinasi selanjutnya ada 2 2 1, ada 2 2 2. Ini masukkan satu keadaan. Ini masukkan 3 keadaan. Terus 3 1 1 nilainya 11 itu masukkan 3 keadaan, dan 3 2 1 itu ada 6 keadaan ya. Ini bisa dicek sendiri. Kemudian kita udah nggak bisa lagi, karena jika kita melakukan kombinasi lain, misal 3 2 2, itu hasilnya pasti akan lebih dari 16. Maka dari itu ini adalah salah gitu. Nggak boleh lebih dari 15 gitu ya. Jadi di sini batasnya adalah sampai 15 gitu. Maka dari itu kalau di total itu ada berapa keadaan di generasi? Ada 17. Jadi di generasi sendiri itu adalah di mana dua atau lebih keadaan kuantum ya, yang memiliki tingkat energi yang sama gitu. Jadi ini ada 17 keadaan. Ya, yang ditanyakan adalah banyaknya keadaan ya. Jadi silahkan dilihat. Nanti ada juga soal selanjutnya tentang seperti ini juga, tapi silakan diperhatikan apa yang menjadi hint ya. Kalau di sini adalah banyaknya keadaan, maka yang dicari tahu adalah keadaannya berapa, kombinasinya berapa aja gitu juga. Selanjutnya, untuk partikel dalam kotak dimensi satu pada keadaan kuantum n sama dengan 2, peluang menemukan partikel tersebut setengah kiri ruang sama dengan peluang menemukan partikel tersebut di setengah kanan ruang. Oke ya, diperhatikan n sama dengan 2. Nah, kemudian sebab rapat peluang untuk menentukan partikel dalam kotak dimensi satu bernilai seragam tepat di sepanjang kotak. Ya, pernyataan yang pertama, pernyataannya adalah benar dan alasan salah. Oke, kenapa pernyataan benar? Kalau kita lihat n sama dengan 2 yang di sebelah ini, itu ya, peluang kita kalau kita bagi 2, ini menemukan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama besar gitu. Karena apa ya, rapat probabilitasnya itu simetris terhadap fungsi kotaknya sendiri, yaitu setengah kiri dan setengah kanan. Kemudian alasannya salah karena ya ini kan nggak seragam ya. Di daerah sini kan kita lihat peluangnya lebih kecil daripada kalau kita lihat peluangnya di sebelah sini yang agak tengah ini, yang agak puncaknya itu lebih besar. Maka dari itu ya kita tidak bisa menseragamkan gitu. Jadi pernyataan benar dan alasan salah. Ya, next. Selanjutnya, the difference, sorry. Untuk partikel dalam kotak dimensi satu, transisi yang menyerap radiasi dengan panjang gelombang terbesar adalah transisi dari N1 ke N2. Sebab perbandingan antara dua tingkat energi yang berdekatan, yaitu delta E sama dengan N En plus 1 dikurangi En2. Untuk partikel dalam kotak dimensi 1 adalah sama untuk semua N. Bentar, aku baca dulu alasannya. Perbedaan antara dua tingkat energi yang berdekatan, yaitu delta En plus 1 min N adalah sama untuk setiap N. Oke.
Oke, dapat kuncinya. Yang pertama, kita lihat pernyataannya. Untuk partikel dalam kotak dimensi satu, transisi menyerap radiasi dengan panjang gelombang terbesar adalah transisi dari N1 ke N2. Kita lihat, kita bandingkan ya. Ini transisi energi dari satu ke dua dan kita bandingkan dengan dua ke tiga aja sebagai pembanding terdekat gitu ya. Nah, ini hasilnya beda. Nah, ini kan lebih besar ya. Delta E-nya kan lebih besar. Nah, kita kan di sini panjang gelombang terbesar yang seharusnya kita cari. Jadi kalau berdasarkan persamaannya tadi, eh, ini ya, lambda kan sama dengan HC per delta E. Persamaan awalnya kan delta E sama dengan HC per lambda. E energi sama dengan HC per lambda kan. Nah, maka dari itu untuk mencari lambda itu kan pasti kita tinggal kembali aja delta E dengan lambdanya ini gitu kan. Sehingga kita bisa mencari lambdanya. Kalau energinya apa perubahan energinya itu semakin besar, maka kan lambdanya akan semakin kecil nih. Maka dari itu pasti yang transisi energi dari satu ke dua ini pasti yang akan lebih besar gitu ya atau yang paling besar sehingga pernyataannya benar dan alasan salah itu apa? Alasannya adalah perbedaan antara dua tingkat energi yang berdekatan untuk partikel dalam kotak dimensi satu adalah sama untuk semua n. Jawabannya salah ya karena ini beda ini antara transisi satu ke dua dengan transisi dua ke tiga kan beda. Di sini kan antara transisi dari misal menyatakan kan di sini transisi satu ke dua dengan dua ke tiga itu kan sama ya besarnya. Tapi kan jawabannya beda. Jadi pernyataan yang kedua ini adalah salah. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan benar dan alasan salah. Kemudian ini ya, ini sama kayak soal sebelumnya. Nah, untuk partikel ini masih sama ya dalam sistem kotak tiga dimensi berbentuk kubus. Nah, berapa tingkat energinya? Tingkat energi itu ini ya, nilai energinya ini berapa? 3, 6, 9, terus 2 itu 2 kali 2 kuadrat kali 2 kuadrat, ya kali 2 kuadrat, terus 3 kali ini hasilnya 11. Nah, ini ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cuma ada tingkat 6 ada 6 tingkat energi, yaitu 3, 6, 9, berapa ini? 2, 8 ya. Iya nggak sih? 2 kuadrat, 4, 4, 4, 12 lah. Ini 12, terus ini 11 dan 14. Jadi ada 6 tingkat energi gitu. Nah, untuk soal selanjutnya, nah ini diketahui massa partikel ada sekian. Nah ya ya, ini biasanya harus dikonversi ke kilogram dulu. Hati-hati dengan satuan. Kemudian ketika partikel mengalami transisi dari tingkat energi 5 ke 2, partikel tersebut akan memancarkan suatu radiasi dengan frekuensi sebagai berikut. Frekuensi. Nah, ini ya yang diketahui frekuensinya. Panjang kotak tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah panjang kotak. Kita juga ketahui bahwa ini merupakan kotak dimensi satu, one dimension box ya. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Sorry, kita ya, bukan, kita menggunakan rumus yang ini ya. Ini yang sudah dinormalisasi. Ini keadaannya kita nggak apa-apa nggak menormalisasinya. Sorry itu. Ini ya kita bisa pakai rumus yang biasa. Nah, ini kan delta E atau perubahan energinya kan 21 H kuadrat per 8 ml. Berarti ini adalah energi yang dipancarkan gitu kan untuk memancarkan radiasi tersebut gitu.
Nah, kemudian kan yang ditanyakan adalah panjang kotak tersebut. Berarti harus kita cari L-nya ini berapa. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi ya. Delta E sama dengan HV, kemudian kita bisa memasukkan delta E-nya berapa tadi, 21 L kuadrat per 8 ml. Kita bisa coret H-nya, kemudian kita bisa mendapatkan nilai L kuadratnya ini dengan mensubstitusi ini ya. Kemudian karena dia kuadrat, kita harus apa ini namanya? Mengkuadratkan ya. Eh, ya inilah ya, aku lupa namanya, aduh, tiba-tiba lupa. Nah, nah ini nanti hasilnya adalah 1,78. Nanti teman-teman bisa memasukkan nilai masanya ini berapa, kemudian konstanta Planck ya, konstanta Planck 6,26 kalau nggak salah, 6,26 sekian gitu. Kemudian frekuensinya berapa, nanti silakan dihitung sendiri. Dan jawabannya 1,78. Jadi hati-hati terhadap satuan, harus teman-teman ubah dulu, harus disamakan dulu biasanya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada masih dalam sistem kotak dimensi satu dengan panjang kotak adalah L. Peluang menemukan partikel tersebut berada di sepertiga tengah ruang ya, yaitu dari 1/3 L hingga 2/3 L. Pada keadaan kuantum N sama dengan 3. Oke, kita bisa lihat rumus dasarnya. Psi sama dengan persamaan gelombangnya, pasti sama dengan 2 per L sin NPX per L untuk N sama dengan 1, 2, 3. Karena kita pakai N sama dengan 3 di sini, maka kita bisa mensubstitusi ya, nilai N-nya ini menjadi 3. Nah, kemudian karena kita akan menghitung probabilitas, maka kita perlu mengkuadratkan dari persamaan gelombang ini. Oke, kita perlu mengkuadratkan dan mengintegralkan dengan batas bawah L per 3 dan batas atasnya 2L per 3. Nah, setelah itu, karena ini yang dx ya, berarti kan kita bisa mengeluarkan 2 per L-nya ini. Oke, ini kan awalnya ada 2 per L ini kan. Nah, ini, sorry, aku lupa menuliskannya ya. Nah, ini. Nah, kita bisa mengeluarkan 2 per L-nya ini. Nah, kemudian kita integralkan dengan memisalkan U ya sama dengan 3pi per X per L dan dx-nya L per 3pi du. Nah, kemudian kemudian setelah itu kan kita harus mengganti ya batas bawahnya menjadi pi dan 2pi. Kita lakukan operasi integral seperti berikut. Nah, seperti berikut. Kemudian kita hitung batas atas dan bawahnya ya. Jadi 2L yang tadinya 2 per L dikalikan L per 3pi. Kita integralkan ini dengan batas bawah pi per 2pi sin U kuadrat. Sin kuadrat U per DU sama dengan 2pi. Kita bisa coret ya ini. 2 per 3pi dengan batas dengan mengintegralkan sin kuadrat U aja gitu per DU. Nah, setelah itu kita masukkan, kalau kita operasikan sin kuadrat U per DU itu kan dengan batas bawah pi dengan batas atas 2pi, itu hasilnya seperti ini. Nah, kita dapat integral dari sin U kuadrat DU ini adalah pi per 2. Nah, pi per 2 kita kalikan dengan 2 per 3pi ya, karena ini tadi nggak ditulis di sini karena nggak cukup. Ya, hasilnya probabilitasnya adalah 2 per 3pi dikalikan dengan pi per 2 itu sama dengan 1/3. Kita bisa mencoret pi-nya ini atau sama dengan 0,33.
Oke, untuk soal selanjutnya, jarak antara dua tingkat energi yang bersebelahan yaitu delta E sama dengan En plus 1 min N untuk partikel dalam kotak dimensi satu menjadi semakin dekat dengan semakin besarnya ukuran kotak L. Besaran besarnya perbedaan antara dua tingkat energi yang bersebelahan eh, untuk partikel dalam kotak dimensi satu dapat ditulis sebagai berikut. Oke ya, jadi kalau dalam untuk pernyataannya, jarak antara dua tingkat energi yang bersebelahan untuk partikel dalam kotak dimensi satu semakin dekat dengan semakin besarnya ukuran L. Nah, jadi kan kalau eh, dalam sistem tiga dimensi ya, berarti kalau ini semakin besar, nilai L-nya semakin besar, maka kan delta E-nya akan semakin kecil. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi, jarak antara dua tingkat energi itu pasti nggak akan berbeda jauh karena L-nya semakin besar. Nah, maka delta energinya kan juga akan semakin kecil. Jadi, perbedaannya tuh nggak akan terlalu jauh gitu. Akan, apa ya, energi partikel dalam kotak dimensi satu akan menjadi semakin dekat. Jadi, kayak perbedaannya nggak akan terlalu jauh gitu karena L-nya besar. Karena L-nya di bawah ya. Maka dari itu ini pernyataan adalah benar sebab besarnya perbedaan pada tingkat energi yang bersebelahan untuk partikel dalam kotak satu dimensi ditulis sebagai berikut. Nah, perbedaan kotak ya dalam satu dimensi itu kalau kita turunkan eh, itu kan n plus satu kuadrat plus n ya, n kuadrat. Kalau kita lakukan n plus satu kuadrat kan kalau kita perkalikan ini ya, n plus satu dikali n plus satu dibagi n kuadrat kan sama dengan, nah ini kan sama dengan 2n plus satu. Nah, maka dari itu ini jawabannya adalah betul. Maka di sini pernyataan dan alasan benar dan keduanya saling berhubungan. Mana tadi? Oh, bisa. Oh, ini belum tak kerjakan, tapi ini gampang kan? Bentar. Ini gimana sih? Bisa. Light floating controls. Ini dia. Nah, ini ya. Untuk soal selanjutnya, kita menghitung masa tereduksi ya. Untuk menghitung masa tereduksi ini gampang. Ini HBR ya. Berarti H kan satu, masa H dikali masa BR per masa H ditambah masa BR ya. Ini untuk rumus menghitung apa namanya masa tereduksi gitu. Nah, untuk menghitung masa tereduksi hanya itu satu dikali 81 dibagi satu ditambah 81. Nah, ini kalian teman-teman harus dikalikan dengan masa proton ya. Masa proton tuh berapa? Aku lupa. Nah, ini ya, masa proton itu, nah ini 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Jadi jangan lupa nanti dikalikan dengan itu ya. Nanti silahkan dihitung sendiri gitu. Nah, tadi maaf aku lupa mengerjakan soal yang itu. Gampang ya untuk menghitung masa tereduksi. Um, thank you. Oke, selanjutnya. Spektrum inframerah ini ya, satu H127I HI ya terdiri atas puncak tajam
pada bilangan gelombang 2309 cm pangkat min 1 jika molekul tersebut dianggap sebagai osilator harmonik, energi vibrasi, keadaan dasarnya adalah. Nah, kita kan cari tahu ya bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang rumusnya seperti ini. Nah, kita yang pertama kan harus rumusnya seperti ini ya. Ini ada di PPT-nya Pak Lukman juga di week 5 yang osilator harmonik. Jadi silakan dibuka. Nah, ini rumus dasarnya seperti ini. Nah, kemudian yang kita harus cari tahu kan masa reduksi dulu. Yang K ini kan adalah konstanta nih. Konstantanya yang. Nah, kita kan disuruh mencari konstanta ya. Apa energi vibrasi ya? Berarti kebalik nih. Sorry, sorry. Kebalik kayaknya ya. Sorry, sorry. Udah menghitung. Oke, wait. Mana tadi? Oke, hitung manual ya. Oke, wait. Ini kita mencari dulu deh. Selanjutnya kita next ke soal selanjutnya aja dulu. Oke ya, jika jarak antara dua tingkat energi vibrasi yang bersebelahan pada molekul diatomik selalu sama di semua tingkat energi, jadi ada dua pernyataan jarak antara dua tingkat energi vibrasi yang bersebelahan pada molekul diatomik selalu sama untuk setiap tingkat energi karena jarak antara dua tingkat energi vibrasi yang bersebelahan pada osilator harmonik yaitu EV dan EV1 selalu tetap yaitu untuk semua nilai V gitu. Nah, ini kita bisa mengerjakan. Oh, ini belum tak kerjakan lagi nih, jangan-jangan. Oh ya, kalau dari rumus ini ya, ini energi dalam osilator harmonik ya. V kan sama dengan plus setengah HV ini kan. Untuk V sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, kita anggap di sini ini kan V plus 0 plus 1 ya. Berarti kalau kita anggap misal transisinya dari V1 gitu ya ke V2. Nah, kita kan tinggal mensubstitusi nih. Satu berarti kan sama ya kayak tadi delta sorry sorry. Ini kan sama delta E itu kan sama dengan delta EV plus 1 dikurangi delta EV, dikurangi EV kan. Nah, kalau kita lihat V plus 1 misal kita buat ini 2 ya. V, kita anggap V sama dengan 1 ya. Berarti kan ini EV2, EV2 gitu ya, dikurangi E1 gitu ya. Nah, di sini kan berarti yang kalau kita masukkan rumus ini, berarti kan 2 plus setengah HV
dikurangi 1 plus setengah HV. Nah, ini kan jawabannya adalah satu ya. Ini 2,5 dikurangi 1,5 HV. Jawabannya kan sama dengan 1 atau HV itu sendiri gitu. Jadi ketika baik itu 4 ke 3, 2 ke 1, itu pasti selisih energinya atau delta E-nya ada HV aja untuk osilator harmonik dua buah molekul gitu. Jadi dalam pernyataan ini, jarak antara dua tingkat energi vibrasi yang bersebelahan pada molekul diatomik selalu sama di semua tingkat energi, dan jarak antara dua tingkat energi vibrasi yang bersebelahan pada osilator harmonik selalu tetap untuk semua nilai V, itu dua-duanya adalah benar gitu ya. Baik pernyataan maupun jawabannya itu adalah benar, seperti itu. Jadi ini jawaban yang benar adalah both and statement is correct and both they are corrected. Jadi yang ini ya. Selanjutnya, ini penghapusnya gimana sih? Oke, selanjutnya, the number of peak in the graph of the harmonic oscillator si V quadrat is V plus 1, where V is the vibration quantum number because the highest peak of C quadrat is located near X plus A, where A is the classical amplitude. Nah, ini kalau kita tahu V plus 1 ya, jumlah puncak yang terlihat pada osilator harmonik itu pasti adalah V per 1. Kita lihat contoh nih di kanan ini ya. Nah, V sama dengan 0. Puncaknya berapa? 1 kan? Berarti kan jawabannya ketika V sama dengan 0, puncaknya itu ada 1. Jadi kalau V-nya 1, V-nya 1 berapa? Ini ya, puncaknya ada 2 ya. Satu di bawah, satu di atas. Kemudian V-nya 2, 1, 2, dan 3. Kalau 3 ya 4 berarti ya. Tinggal gitu aja. V plus 1. Berarti jawabannya benar ya. Kemudian puncak tertinggi berada di dekat X plus A. Nah, puncak tertingginya kan ini. Nah, ini juga benar. Berada di dekat kurang lebih amplitudonya gitu. Jadi, buat the statement and the reason and correct, tapi tidak ada hubungannya gitu. Yang satu kan membahas tentang jumlah puncak, kok tiba-tiba alasannya adalah puncak tertinggi berada di sebelah amplitudo, kan nggak masuk akal gitu. Jadi bukan alasannya gitu. Jadi mereka pernyataannya dua-duanya benar, pernyataan dan alasan, tapi tidak saling berhubungan. Kemudian konstanta gaya K dalam osilator harmonik menggambarkan tingkat kekakuan ya, ikatan energi dua atom dalam molekul diatomik jika spektrum inframerah sorry, aduh, lagi. Jika spektrum inframerah HI ya terdiri atas puncak tajam pada bilangan gelombang sekian dan molekul tersebut dianggap sebagai osilator harmonik, konstanta gaya K molekul ini adalah. Nah, kita bisa ngambil rumus yang ini ya. Lalu dari rumus yang ini, sorry, bentar. Oke ya, kalau kita lihat dari persamaan, kita menggunakan rumus ini ada di PPT ya, yaitu wave number sama dengan 1/2pi dibagi dengan K per masa reduksi. Kita mencari tahu masa reduksinya berapa, yang rumusnya seperti tadi, 1 kali, ini kan H 1 ya, terus I 127.
Nah, maka masa tereduksinya kita kalikan, kita dapat masa tereduksinya 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Nah, kemudian kita kan disuruh mencari konstanta. Mencari konstanta. Nah, kita tinggal kan substitusikan ini. Ini kan tinggal kita kuadratkan dulu ya. Yang ini kita kedua ruas kita kalikan dengan kuadrat untuk mendapatkan k-nya. Nah, kemudian kita dapat persamaannya seperti ini. Tinggal di otak-atik ya. Kita pindah ruas, terus mana yang perlu dikuadratkan, mana yang enggak untuk menghilangkan akarnya gitu ya. Nah, baru ingat nih, ini namanya akar. Oke ya, untuk menghilangkan akarnya ke kekuadratkan, nanti tinggal kita masukkan dan hasilnya itu nanti 3,12,7 nanometer. Ini agak sedikit beda ya dengan perhitungan ketika kemarin aku UTS, tapi jawabannya benar kalau mendekati seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi gelombang osilator harmonik pada keadaan kuantum V1. Nah, V1 dinyatakan sebagai berikut. Nilai konstanta C1 adalah berapa? Nah, rumus umumnya seperti ini ya. Jadi kita tinggal memasukkan nilai dari V-nya. Nah, ini karena kebetulan udah ada jawabannya ya di PPT-nya Pak Lukman. Tapi bentuk dasarnya seperti ini gitu. Yang tinggal masukkan V-nya 1, ya udah 2 pangkat 1 dikalikan V ini ya, V terus dikurangi setengah. Nah, tinggal dimasukkan aja. Nanti didapatkan nilai seperti ini gitu. Nah, itu kan berarti jawabannya benar per 3, 4 pi yang ini. Ya kan? Konstanta C1-nya adalah yang ini gitu. Ya, oh udah habis. Sebentar, kita coba balik lagi ke tadi. Aku udah tak kerjakan deh. Ini yang berapa ya? Yang salah. Taruh ya, aku lihat dulu. Oke, oke, aku udah mengerjakan. Kita hapus dulu yang ini. Oke, untuk soal yang ini itu ini gampang ya, ini pengajarannya kita cuma yang diketahui kan bilangan gelombang ya. Jadi kalau bilangan gelombang ini kita tinggal memasukkan rumus yang pertama aja, yaitu E sama dengan setengah V tadi kan. Nah, V kan frekuensi nih. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi bilangan gelombang, yaitu ya tinggal dikalikan setengah A. Itu kan sebenarnya kecepatan cahaya dikalikan dengan bilangan gelombang gitu loh. Frekuensi ini kan ada duanya tadi, yaitu H per lambda ya, C per lambda atau T per panjang gelombang, atau kalau ke bilangan gelombang atau wave number tinggal kita kalikan aja gitu. Dan ingat-ingat bilangan gelombang tuh nulisnya ada strip garis di atas huruf V-nya gitu. Ya tinggal kita kalikan setengah, konstanta Planck-nya 6, sekian ya, 6 berapa? 6,26 ya. 6,62.
sorry, 6,62 kali 10 pangkat min 34. Kemudian kecepatan cahayanya jangan lupa ini disesuaikan ya, diubah ke sama-sama, kalau mau diubah ke centimeter dulu silahkan diubah ke sentimeter dulu, kalau enggak yang ini diubah ke meter gitu. Silakan disamakan. Nanti jawabannya adalah energinya per joule, masih dalam joule. Setelah di dalam joule, teman-teman perlu konversi ke EV ya, elektron per volt. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pengerjaannya. Gampang, tapi perlu diingat ya, untuk konversi-konversinya jangan lupa. Nah, mungkin ini untuk tentoring pada sore hari ini. Selanjutnya mungkin ada Q&A atau tanya jawab. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat.